Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Untuk pertemuan sekarang atau video yang akan ditayangkan ini adalah video pembahasan soal-soal sekaitan dengan bahasa Indonesia. Tentunya ini adalah pembahasan soal-soal khusus untuk TPS UTBK gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen soal-soal TPS di UTBK itu meliputi yang pertama ada penalaran umum gitu. Kemudian yang kedua ada pemahaman bacaan dan menulis. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang terakhir ada pengetahuan kuantitatif. Ini berhubungan nanti dengan angka-angka. Jadi yang kita bahas khusus untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin ya, yaitu ada penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, kemudian ada pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai saja langsung ke soal nomor 1. Nah, teman-teman, mungkin seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa soal-soal bahasa Indonesia tidak terkecuali untuk yang namanya soal UTBK, itu semuanya nanti basicnya kembali ke dalam teks. Dasarnya itu pasti ada suatu teks yang harus dibaca terlebih dahulu, kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab gitu. Nah, yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa di dalam menjawab soal-soal bahasa Indonesia ternyata tidak melulu harus dibaca semua gitu ya teksnya itu. Tetapi kita harus mengefektifkan tuh. Bagaimana caranya untuk kita mengefektifkan? Sedangkan ketika kita melakukan tes gitu ya, ketika kita melakukan tes otomatis akan ada waktu gitu. Sedangkan kalau kita membaca terus, dibaca terlebih dahulu, ditelaah terlebih dahulu gitu ya, membutuhkan waktu yang lama gitu. Kita untuk satu nomor harus membaca terlebih dahulu teksnya lama gitu. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjawab beberapa nomor gitu. Nah, makanya untuk tipsnya kita lihat terlebih dahulu ke soalnya. Nah, untuk soal nomor 1 ini ternyata nih yang ditanyakan itu sekaitan dengan pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di samping ialah artinya yang ditanyakan yang sesuai. Kembali lagi ke dalam teks gitu ya. Maka kita scan terlebih dahulu. Scan opsi-opsinya. Yang A, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Kemudian bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang D, bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologis. Kemudian peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi. Nah, setelah itu baru kita cari ke dalam teksnya. Ada tidak di antara A sampai E ini yang sesuai dengan teks yang disuguhkan gitu ya, atau teks yang diberikan. Kita lihat, bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka dihasilkan barang dan jasa yang merupakan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, kemudian komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan sebagainya. Nah, dari teks tadi sudah langsung kan ketika kita
melihat terlebih dahulu pertanyaannya, ternyata yang ditanyakan yang sesuai gitu. Tadi ketika saya baca sekilas di dalam teksnya, ternyata sudah mendapatkan tuh jawabannya gitu. Kemudian kita cek ya satu-satu. Yang pertama, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Nah, ini tidak menjelaskan atau tidak dijelaskan di dalam teksnya. Karena di dalam teksnya yang namanya bioteknologi itu tidak hanya didasarkan pada keilmuan biologi saja gitu. Artinya bukan cabang dari biologi, tetapi banyak nih di sini. Ada biologi molekuler, komputer, biokimia gitu dan yang lainnya. Kemudian yang B, bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Nah, ini jawabannya teman-teman, yang B. Karena memang lihat di sini. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan. Jadi, kajian ilmu terapan. Nah, di sini bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Iya, bukan keilmuan murni gitu, tetapi ilmu terapan. Nah, memang jawabannya tidak selalu sesuai dengan teksnya gitu ya. Artinya ini sinalarnya berbeda. Bukan keilmuan murni, tetapi di dalam teksnya dituliskan sebagai kajian ilmu terapan. Artinya bukan keilmuan murni gitu. Kemudian kalau yang C, bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan, tentu saja tidak gitu. Kemudian bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologis pun tidak. Karena ini banyak bidang-bidangnya. Kemudian yang terakhir yang E, peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi. Itu pun tidak ada di dalam teksnya. Jadi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 adalah bioteknologi bukan keilmuan murni, melainkan ilmu terapan. Di dalam teksnya seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 2 ya. Kita lihat soalnya seperti apa. Ini masih tetap sama, bacaannya masih yang tadi sekaitan dengan bioteknologi gitu. Tetapi kita lihat yang menjadi pertanyaannya seperti apa. Ternyata berikut ini adalah tanggapan yang tepat dan sesuai dengan teks di samping adalah yang mana gitu kan. Di sini ada beberapa kata kunci tanggapan, kemudian tepat. Bukan hanya tepat saja, tetapi harus sesuai dengan teks yang ada. Artinya tuh kembali lagi kepada teks gitu ya. Untuk yang A, istilah pada bioteknologi berasal dari kata bio, teknos, dan logos. Nah, ini jawabannya kayaknya nih. Ini jawabannya. Kita lihat ya. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas bio, kemudian teknos, dan logos. Maka tanggapannya betul yang ini. Ini sudah tepat untuk menjadi tanggapan kita gitu ya. Tapi kita lihat terlebih dahulu untuk yang opsi B-nya. Karena kita sedang membahas gitu ya. Kalau membahas tidak cukup hanya satu bertemu dengan jawaban, kemudian sudah cukup. Tapi kita harus bahas untuk semuanya. Yang kedua nih. Ternyata yang kedua itu kemajuan ilmu teknologi turut menunjang proses perkembangan bioteknologi. Nah, ternyata yang ini kurang tepat. Alasan kurang tepatnya karena bukan hanya perkembangan ilmu teknologi saja gitu. Tapi di sini kan diucapkan nih atau dituliskan ada komputer, biokimia, genetik, dan yang lain-lainnya gitu. Menjadi tidak simpel gitu ya, tapi menjadi kompleks. Ada beberapa kajian ilmu
gitu yang menunjang proses perkembangan bioteknologi tersebut. Kemudian untuk yang opsi C, pengembangan ilmu tertentu sangat membutuhkan teknologi. Ini pun sama, walaupun memang nalar kita iya gitu ya, nalar kita betul ke sana bahwa perkembangan ilmu tertentu itu memang membutuhkan teknologi gitu, mau tidak mau harus ada teknologi. Itu betul tanggapan. Tetapi ketika tanggapannya harus disesuaikan dengan isi teks, maka ini tidak sesuai. Karena memang di dalam teksnya tidak ada gitu ya. Kemudian yang D, pada dasarnya bioteknologi hanya dapat dikembangkan pada tumbuhan dan hewan. Ada kata tumbuhan dan hewan, sedangkan di dalam teksnya tidak ada. Artinya ini pun kurang tepat. Kemudian yang terakhir, bioteknologi dikembangkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Memang betul ini tanggapannya ya. Tetapi lagi-lagi nih, yang tepat dan sesuai dengan teks. Artinya harus kembali lagi ke dalam teks. Walaupun memang nalar kita ke sana, tetapi ini kurang tepat. Artinya jawabannya yang A. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Ini teksnya masih yang tadi ya, karena sampai ke soal nomor 4. Soal teks yang tadi itu. Nah, bioteknologi masih untuk teksnya. Kemudian yang ditanyakan di sini berdasarkan teks di atas atau teks di samping ya, kalau ini di samping gitu karena memang sudah disesuaikan. Berdasarkan teks di samping, kata manakah yang penulisannya tidak sesuai dengan PUEBI? Nah, ini yang ditanyakan kawan-kawan. Sekaitan dengan kata baku, baku dan tidak bakunya kata gitu. Maka tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas untuk mengetahui kata tersebut baku atau tidak baku gitu. Atau sesuai dengan PUEBI atau tidak sesuai dengan PUEBI. Tidak ada jalan pintas. Satu-satunya cara adalah dengan banyaknya literasi. Banyak membaca gitu ya. Entah itu membaca apa, baca koran misalnya. Atau baca novel. Kemudian Quran misalnya ya, kan ada terjemahannya tuh. Itu sama. Semuanya itu menggunakan kata-kata baku gitu. Sehingga ketika ada pertanyaan yang seperti ini, maka tidak ada jalan pintasnya. Kecuali kita harus banyak literasi terlebih dahulu. Tapi kita lihat untuk soal A atau opsi A, bioteknologi, penulisan bioteknologi sudah betul seperti ini. Bioteknologi gitu ya. Bioteknologi tidak ada permasalahan. Memang betul penulisannya seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua ada bahasa Latin. Bahasa Latin. Nah, ini ternyata yang salah, yang tidak sesuai. Karena seharusnya L-nya ini kapital, Latin, L-nya kapital gitu. Maka kenapa harus kapital? Kita pertama melakukan bit gitu ya, sudah membahas sekaitan dengan yang namanya penggunaan huruf kapital atau kapitalisasi. Nah, salah satu di antaranya adalah penggunaan huruf kapital untuk nama-nama bahasa. Gitu. Jadi bahasa Latin, bahasa daerahnya masing-masing, misal bahasa Sunda, bahasa Jawa, gitu. Bahasa Batak, Minang, bahasa Jepang dan yang lainnya gitu. Nah, maka penulisannya harus kapital. Tetapi yang kapitalnya ini nih, hanya L-nya saja, B-nya tidak kapital gitu.
Kemudian kita lihat yang C, rangkaian proses biologis ini tidak ada permasalahan, ini sudah betul. Kemudian biologis penulisannya seperti ini. Dan bioteknologi ini mohon maaf yang tadi A, yang A pun ini bioteknologi digabungkan penulisannya sama gitu ya. Kemudian keilmuan biologi memang seperti itu penulisannya, tidak ada koreksi gitu. Kemudian ada mikrobiologis. Nah, mikrobiologis pun itu sama. Penulisannya digabungkan. Nih, jadi tidak di spasi, mikrospasi biologis. Nah, itu salah kalau mikrospasi biologis. Seharusnya mikrobiologis digabungkan si penulisannya itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Ini adalah soal terakhir dari teks yang tadi ya. Nah, dari teks yang ini. Teks bioteknologi itu. Nanti untuk soal berikutnya berganti teksnya. Nah, untuk soal yang ini yang ditanyakan adalah penulisan kalimat berimbuhan yang tidak tepat pada kalimat di samping adalah kita lihat terdiri, diartikan, didasarkan, kemudian ada menerapkan, ada dihasilkan. Kita cek langsung ke dalam teksnya gitu ya. Kita cari kata terdiri ada di mana. Berasal, oh ini satu terdiri. Kemudian diartikan. Diartikan ternyata ini gitu kan. Kemudian didasarkan. Didasarkan nih, walaupun kena enter ya. Karena memang tidak cukup marginnya. Didasarkan, kemudian menerapkan. Menerapkannya ada di atas. Dan terakhir dihasilkan. Dihasilkan ini. Nah, cara untuk mengetahui tepat atau tidak tepat kalimat, maka harus dibaca minimal satu kata sebelum dan satu kata sesudah. Gitu ya, atau satu frasa lah lebih enaknya gitu. Tapi kalau untuk masih kebingungan boleh satu kalimat dibacanya. Misalnya yang ini, bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas, tidak ada permasalahan kan? Betul saja ini. Ini dari kata dasar diri menjadi terdiri gitu. Kemudian yang kedua, selanjutnya bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu. Nah, ini pun tidak ada permasalahan, betul saja gitu. Dari kata dasar arti menjadi diartikan. Kemudian baru yang ini. Rangkaian proses biologis dalam rangka dihasilkan barang dan jasa. Nah, ini dalam rangka dihasilkan barang dan jasa. Nah, ini sedikit ambigu gitu. Tetapi misalnya, aduh, saya masih belum yakin nih, maka baca lagi yang berikutnya. Dalam rangka dihasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Menerapkan kayaknya oke gitu ya. Tidak ada permasalahan. Kemudian perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan. Didasarkan pun sama. Jadi tidak hanya gitu. Tidak didasarkan itu tidak hanya pada cabang keilmuan biologi saja. Itu sama. Berarti betul. Yang kurang tepat itu penggunaannya adalah dihasilkan. Karena di sini seharusnya bentuknya menjadi aktif, bukan pasif. Kalau dihasilkan itu memang kata kerja tetapi bentuknya pasif gitu. Seharusnya menjadi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Nah, menghasilkan. Artinya itu aktif gitu, ada sesuatu yang dihasilkannya gitu. Maka kata yang tidak tepat, kata berimbuhan yang tidak tepat itu adalah yang ini, dihasilkan. Seharusnya menghasilkan. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 5.
Nah, ini soal nomor 5 sudah pindah nih. Sudah ganti gitu ya, sudah ganti teksnya. Teksnya berbeda dengan yang bioteknologi tadi. Kembali kita lihat terlebih dahulu seperti apa atau apa yang ditanyakan untuk teks tersebut sih gitu. Ternyata yang ditanyakan itu adalah sebab akibat. Nah, maka kalau sebab akibat tidak ada cara pintas, harus dibaca terlebih dahulu gitu. Cara membacanya kalian jangan scanning ya. Kalau scanning hanya melihat saja, scan gitu, kesuksesan bersyukur kepada Tuhan gitu. Tapi harus ditelaah terlebih dahulu. Nah, walaupun memang banyak kesulitan-kesulitan apabila memang kita jarang untuk literasi, maka akan lebih banyak kesulitannya. Kesulitan yang didapatkannya itu akan lebih banyak. Tetapi lagi-lagi nih bahasa Indonesia kalau kita sering literasi, apa yang kita baca dengan sendirinya akan mudah dipahami. Dengan sendirinya akan mudah menentukan faktor-faktor yang ada di dalam teksnya tersebut. Seperti misalnya ada ide pokok, kemudian bisa menyimpulkan, ataupun ini berbicara mengenai sebab akibat gitu. Kita lihat untuk opsi yang pertama. Langsung saja ya, ini tidak dibaca, tapi kita langsung analisis saja untuk mengefektifkan waktunya. Ini untuk yang soal opsi pertama, yang A, faktor genetik atau turunan bisa menyebabkan seseorang memiliki kecerdasan sehingga memiliki daya kreativitas. Nah, langsung cari tuh. Ternyata faktor genetik di sini. Faktor tersebut berasal dari faktor genetik. Nah, berarti sebelah sini nih. Faktor genetik adalah faktor bawaan. Faktor genetik yang mendukung kesuksesan adalah kecerdasan. Walaupun kecerdasan tidak sepenuhnya faktor genetik, tetapi kecerdasan seseorang bisa juga berasal dari bawaan. Orang yang cerdas dalam memahami suatu informasi dengan cepat dan jelas. Selain itu, orang yang cerdas juga kreatif dalam melakukan suatu hal. Nah, terbaca, langsung terjawab gitu ya. Langsung ada jawabannya nih. Berarti yang ini betul. Kemudian yang kedua, orang yang berjiwa pantang menyerah tidak putus asa. Cari di sininya. Kata kuncinya berjiwa pantang menyerah dan kata putus asa. Ada tidak gitu. Nah, usaha keras diwujudkan dengan pantang menyerah. Nih ada nih, pantang menyerah. Ketika menghadapi suatu cobaan, tidak putus asa tetapi berusaha untuk mencari solusi. Nah, berarti yang ini pun sama. Orang yang berjiwa pantang menyerah itu tidak putus asa gitu, tetapi berusaha untuk mencari solusi di dalam teksnya. Kemudian yang berikutnya, oh ini salah ya. A, B, C ini harusnya. Yang C, dengan usaha keras, orang akan pantang menyerah. Cari usaha keras, mana usaha keras? Nah ini usaha keras diwujudkan dengan pantang menyerah. Ini pun ternyata betul. Kemudian yang D, orang yang dekat dengan Tuhan, doanya mudah dikabulkan. Lihat, ini ada beberapa variabel atau clue gitu ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, doanya mudah dikabulkan. Nah, bisa diraih atau dari sini kita baca. Kesuksesan bisa diraih jika dekat dengan Tuhan. Orang yang sukses tentunya orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Artinya tuh, nalar kita betul ke sana. Orang yang dekat dengan Tuhan, doanya mudah dikabulkan. Gitu. Karena sesuai dengan teksnya, ini berbicara sekaitan dengan kesuksesan. Orang-orang pada kenyataannya berdoa untuk kesuksesan gitu. Baik itu kesuksesan di dunia maupun di akhiratnya.
gitu ya. Maka untuk yang C pun atau yang D ini ya, yang D pun betul gitu. Nah, maka jawabannya adalah yang E ini. Kita lihat terlebih dahulu, tetapi kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Nah, antara sukses dan nyaman itu memang ada korelasinya gitu ya. Tetapi tidak melulu orang sukses itu belum tentu nyaman. Itu logikanya ke sana. Kemudian sebab akibatnya ini tadi sudah terpatahkan dan di dalam teksnya pun tidak disebutkan. Tidak ada tuh yang menyebutkan bahwa kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Gitu ya. Ini untuk jawabannya jadi yang E. Nah, kemudian untuk soal nomor 6. Tetapi karena ini memang sudah 25 menit tuh. Sudah 25 menit berlalu untuk rehat terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk soal nomor 6 kita bahas di part 2-nya. Tidak di video ini gitu ya. Silakan untuk menyimak kembali video berikutnya untuk soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian saya akhiri terlebih dahulu untuk disambung nanti sebetulnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.